Welcome to Miss Rupiah Class. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, jangan lupa ya guys untuk tekan tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasinya. Oke semuanya, kali ini saya akan memberikan pembahasan tentang bagaimana kita menganalisis dan melakukan pencatatan transaksi akuntansi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, sebelum kita melakukan pencatatan ke dalam tabel persamaan dasar akuntansi, kita akan terlebih dahulu melakukan analisis transaksinya tersebut. Bagaimana caranya? Yang pertama kita akan melakukan analisis mulai dari awal bulan tersebut atau awal periode hingga akhir periode. Baik, di sini sudah ada transaksi yaitu usaha servis komputer Ashipa. Di sini kita akan melakukan analisis transaksi pada bulan Desember 2009. Nah, kita mulai dari tanggal 1 terlebih dahulu. Di tanggal 1 itu ada keterangan transaksi yaitu Tuan Lamu menginvestasikan uang ke dalam perusahaan secara tunai sebesar 150 juta rupiah dan kendaraan sebesar 250.000 rupiah. Nah, perhatikan di sini, ini ada clue-nya, itu adalah menginvestasikan. Lalu yang diinvestasikan apa? Ada yang diinvestasikan itu uang. Dan juga satu lagi yang diinvestasikan itu adalah kendaraan. Nah, ini ya. Jadi ketika ada kata kunci menginvestasikan, seseorang menginvestasikan kepada perusahaan kita, maka pengaruh dari analisis transaksinya, aset itu mengalami penambahan. Kita lihat apa yang diinvestasikan, uang. Nah, di dalam akuntansi, uang disebut kas. Jadi, dan kas itu bagian dari aset. Maka, aset berupa kas itu bertambah. Kita lihat, apalagi yang diinvestasikannya. Satu lagi adalah kendaraan. Dan kendaraan juga bagian dari aset. Maka, aset berupa kendaraan bertambah juga ketika ada seseorang atau pemilik menginvestasikan ke perusahaan kita, maka selain dari aset kita bertambah, otomatis juga ekuitas berupa modal pun juga bertambah. Karena ini dikatakan sebagai investasi awal atau modal awal yang akan kita gunakan dalam menjalankan perusahaan kita. Ingat ya, kalau investasi ada kata kunci menginvestasikan atau seseorang menyerahkan, maka aset tersebut bertambah dan ekuitas juga bertambah. Ekuitas berupa modal tentunya. Kalau aset kita sesuaikan saja dari transaksi yang ada. Apakah dia menginvestasikan kas, ataukah dia kendaraan, peralatan, dan lainnya. Itu ya, paham ya. Kita lanjut yang kedua. Di sini ada transaksi dibeli perlengkapan ya. Nah, dibeli perlengkapan. Oke, ada kata kuncinya dibeli perlengkapan. Terus baru dibayar. Baru dibayar. Sisanya kemudian. Ini, perhatikan di sini. Artinya, perusahaan melakukan pembelian perlengkapan itu baru dibayarnya sebagian. Kita lihat apa yang dibeli. Yang dibeli adalah perlengkapan. Di mana ketika perusahaan melakukan pembelian, berarti itu pengaruhnya adalah di sisi aset. Ya. Nah, kita lihat apa yang dibeli. Ternyata yang dibeli adalah perlengkapan. Maka aset berupa perlengkapan. Karena mereka melakukan pembelian, maka aset berupa perlengkapan bertambah. Oke. Nah, kita lihat baru dibayar sebesar 10 juta rupiah. Berarti kas kita di sisi aset ya
aset berupa kas kita berkurang. Kenapa berkurang? Karena kita ambil sebagian untuk melakukan pembayaran atas pembelian perlengkapan. Dan di sini perhatikan juga ada keterangan sisanya kemudian. Berarti di situ selain aset berupa kas berkurang, liabilitas berupa utang usaha juga mengalami penambahan. Utang usaha bertambah ya. Kenapa liabilitas berupa utang usaha bertambah? Karena kita melakukan pembelian ini baru kita bayar sebagian. Jadi harganya 25 juta, baru kita bayar 10 juta, artinya sisanya 15 juta itu kita harus melakukan pembayaran di kemudian hari. Itulah kenapa liabilitas berupa utang usaha di perusahaan Ashipa mengalami penambahan. Ingat ya, kalau misalnya kata kuncinya dibeli, otomatis ada akun aset yang bertambah. Kalau dia membeli perlengkapan, maka aset berupa perlengkapan yang bertambah. Kalau dia dibeli kendaraan, maka aset berupa kendaraan yang bertambah. Nggak usah bingung, aset itu berarti berkaitan dengan harta atau kekayaan kita. Tuh, kita lanjut yang di tanggal berikutnya, dibayar listrik, air, dan telepon. Nah, perhatikan di sini, kata kuncinya adalah dibayar. Ya, ini kata kuncinya adalah dibayar. Kalau yang di tanggal 6 tadi, kata kuncinya adalah dibeli. Ya, di sini. Dibeli. Ini kata kuncinya dibeli dan sisanya itu ya. Nah, kalau di tanggal 7 dibayar listrik, air, dan telepon sebesar Rp500.000. Ingat, kalau misalnya kita melakukan pembayaran, listrik, air, dan telepon itu biasanya di akhir bulan. Ya, atau misalnya kita pakai dulu baru kita bayar. Artinya di sini listrik, air, dan telepon itu kita katakan sebagai beban. Ketika perusahaan melakukan pembayaran beban, maka aset berupa kas berkurang dan ekuitas berupa modal berkurang. Tuh ya. Jadi, kenapa aset dan ekuitas sama-sama berkurang? Karena kita ambil sebagian uang di perusahaan kita untuk melakukan pembayaran dari beban yang sudah kita pakai. Itu. Nih. Nah, perhatikan untuk di tanggal 8, ini dia dibayar. Ada clue di depannya dibayar, tapi jangan lupakan di sini ini ada keterangan masanya. Jadi ini keterangan masa untuk 1 tahun. Apakah ini bisa dikatakan beban? Jawabannya tidak. Ketika perusahaan melakukan pembayaran, tetapi ada masanya, ada keterangan masa, atau ada keterangan untuk berapa kali, maka di situ dia dikatakan sebagai beban dibayar di muka. Ya, jadi kalau misalnya ada transaksi beban dibayar di muka, maka itu merupakan bagian dari aset. Jadi, pengaruh analisis transaksinya, aset berupa, kita lihat di situ apa beban yang dibayar di muka, yang dilakukan pembayaran adalah sewa. Maka aset berupa sewa dibayar di muka mengalami penambahan ya. Ini sama aja kayak kita nginvest gitu, kita bayar duluan. Kita bayar duluan untuk 1 tahun. Jadi setiap bulannya mulai dari periode misalnya dari Januari sampai seterusnya itu kita tidak melakukan lagi pembayaran beban karena kita sudah melakukan pembayaran di awal. Itulah kenapa kita katakan beban dibayar di muka masuk ke aset. Nah, ketika aset berupa beban dibayar di muka itu bertambah, maka pengaruh satunya lagi apa? Pengaruh satunya lagi itu adalah tetap di aset. Tetap di aset, ya, aset kita melakukan pembayaran otomatis menggunakan uang kan ya. Jadi aset berupa kas kita berkurang. Itu.
Berbeda dengan yang di tanggal 7 ya, kalau misalnya kita bayar beban, maka aset berupa kas kita berkurang dan ekuitas berupa modal kita berkurang. Tetapi kalau di tanggal 8, ketika kita melakukan pembayaran beban itu di awal, maka aset berupa beban dibayar di mukanya mengalami penambahan, dan satunya lagi aset berupa kas itu otomatis mengalami pengurangan. Itu. Nah, dilihat juga di tanggal 13, ini ada kata kuncinya dibeli di sini. Dibeli, ya. Ini ada clue-nya dibeli. Sini bisa diperhatikan. Tapi di sini ada keterangan dibayar tunainya baru sebagian, ya. Nah, artinya untuk di tanggal 13 ini sama seperti di tanggal 6 sebelumnya. Berarti di sini aset berupa peralatan bertambah. Kita lihat di situ, baru dibayar tunai, berarti aset berupa kas kita berkurang. Dan sama seperti di tanggal 6, liabilitas berupa utang usaha bertambah. Ya, itu. Nah, liabilitas berupa utang usahanya bertambah berapa? Kita selisihkan saja. Harga pembelian 40 juta, baru dibayar 10 juta. Maka sisanya itulah yang masuk di liabilitas dalam kolom utang usaha. Paham ya? Nah, kemudian di tanggal 14, ingat, ini ada kata kuncinya diterima ya. Nah, di tanggal 14 Desember itu ada kata kuncinya diterima. Jadi ketika kita, pemilik perusahaan ya, menerima pendapatan servisnya sebesar 35 juta, otomatis pengaruhnya adalah aset berupa kas kita bertambah karena kita menerima uang dari konsumen, dan ketika aset kita bertambah, otomatis di sana ekuitas berupa modal juga mengalami penambahan. Karena kita menerima yang namanya pendapatan, ya. Jadi ingat, kalau diterima pendapatan itu berarti aset berupa kas bertambah dan ekuitas berupa modal juga bertambah. Ini ya. Nah, lanjut di sini di tanggal 15 Desember itu ada kata kuncinya dibayar. Tuh, dibayar. Dan tidak ada keterangan masanya, tidak ada keterangan ininya. Ini hanya untuk dibayar upah 2 orang karyawan. Ingat, 2 orang karyawan ini bukan masa ya, bukan waktu atau untuk berapa kali. Tapi ini adalah jumlah yang memang harus kita keluarkan, beban yang harus kita bayar. Maka ini sama seperti di tanggal 7 Desember. Artinya ketika kita melakukan pembayaran beban, otomatis aset berupa kas kita berkurang dan ekuitas berupa modal juga berkurang. Ya, itu. Ingat saja ya, itu udah kata kuncinya. Nah, di tanggal 16 Desember ini ada dibayar. Pertama ada dibayar. Ternyata yang dibayar apa? Ini adalah dibayarnya utang. Oke, dibayarnya utang. Jadi bukan membayar beban ya. Membayarnya adalah utang. Ketika melakukan pembayaran utang, otomatis aset berupa kas berkurang karena kita mengambil kas kita, mengambil uang kita untuk melakukan pembayaran. Dan kita lihat satunya lagi, apa itu satunya lagi? Yang dibayar apa? Apakah beban atau utang? Kalau beban, maka ekuitas berupa modal yang berkurang. Tetapi ketika kita melakukan pembayaran utang, otomatis liabilitas berupa utang usaha kita yang berkurang. Ya. Jadi kalau kita melakukan pembayaran utang, aset berupa kas otomatis berkurang dan liabilitas berupa utang usaha juga mengalami pengurangan. Paham ya? Gampang intinya. Nah, di tanggal 19, lihat di sini, ini ada diterima uang, ya.
diterima uang. Terus kita lihat lagi di sini. Atas jasa yang telah dibayarkan sejumlah 12.500.000. Tetapi pembayarannya diterima kemudian hari di sini. Pembayarannya diterima kemudian hari. Ini diterima uang. Oke, kita lihat dulu, selesaikan kalimatnya. Diterima uang dari pelanggan atas jasa yang telah dibayarkan sejumlah 12.500.000. Pembayarannya akan diterima kemudian hari. Artinya di sini harusnya kita dapat uang 12.500.000 dari konsumen, tetapi konsumen baru bayarnya di kemudian hari. Maka di sini kita belum menerima uang kita. Jadi ketika kita sudah melakukan pekerjaan kita, sudah melakukan penyelesaian kita kepada kewajiban kita kepada konsumen, tetapi konsumen belum menyerahkan uangnya secara langsung ke kita atau ditunda pembayarannya kepada kita sebagai pemilik perusahaan, jadi kita lakukan analisisnya adalah aset berupa piutang. Ingat ya, piutang itu adalah tagihan kita kepada konsumen atau pendapatan kita yang tertunda atau konsumen belum menyerahkan uangnya kepada kita. Itu kita akui sebagai piutang. Jadi aset berupa piutang kita bertambah dan karena itu adalah sebenarnya pendapatan, maka pengaruhnya ada di sisi ekuitas. Jadi aset berupa piutang bertambah dan ekuitas berupa modal juga mengalami penambahan. Itu ya. Ini. Lanjut di tanggal berikutnya. Nah, di sini tanggal 21 diterima tagihan dari pelanggan. Ini clue-nya dari soal. Diterima tagihan dari pelanggan. Kalau ada clue seperti itu, diterima tagihan dari pelanggan, artinya konsumen melakukan penyerahan uang atau pembayaran atas kewajibannya kepada kita. Jadi, ketika konsumen melakukan pembayaran, otomatis perusahaan menerima yang namanya kas. Pengaruhnya adalah aset berupa kas bertambah dan apa? Apakah ekuitas? Salah. Kita lihat ya, di situ diterima tagihan. Ingat, kalau misalnya kita melakukan pencatatan tagihan dari konsumen, itu kita sebut piutang ya. Ketika kita melakukan pencatatannya, ini ada kaitannya dengan di tanggal 19 Desember. Oke, diterima uang dari pelanggan atas jasa yang telah dibayarkan, pembayarannya diterima kemudian hari. Maka di sini tadi aset berupa piutang bertambah. Nah, ketika kita di tanggal 21 diterima tagihan, maka aset berupa kas kita bertambah dan otomatis aset berupa piutang kita berkurang. Jadi dia tidak ada kaitannya dengan sisi ekuitas. Kenapa tidak ada kaitannya ketika konsumen melakukan pelunasan tagihan kepada kita? Karena di tanggal sebelumnya kita akui sebagai pendapatan dan kita sudah mencatatnya di sisi ekuitas. Ya, itu. Sehingga pada saat kita menerima tagihan dari pelanggan, kita tidak akan melakukan pencatatan lagi di sisi ekuitas, tetapi kita melakukan semuanya di sisi aset. Ada aset berupa kas bertambah dan aset berupa piutang berkurang. Itu otomatis ya ketika pelanggan melakukan pelunasan kewajibannya kepada kita. Atau ketika kita perusahaan menerima tagihan dari pelanggan. Itu clue-nya. Nah, di tanggal 25 ini ada clue lagi diterima pendapatan. Ya, diterima pendapatan dan di sini tidak ada keterangannya kemudian hari. Maka berarti ini kita akui aset berupa kas bertambah ya karena di sini kita langsung menerima uang dan ekuitas berupa modal juga bertambah. Tuh ya. Kalau kita langsung menerima pendapatan, aset kas kita bertambah dan ekuitas berupa modal kita juga bertambah. Itu. Nah, di tanggal 26 Desember.
diterima pinjaman dari bank. Ini, perhatikan di sini. Clue-nya adalah diterima pinjaman, bukan diterima pendapatan. Artinya, perusahaan melakukan peminjaman uang kepada bank. Jadi, kalau misalnya perusahaan melakukan peminjaman uang kepada bank, otomatis aset berupa kas bertambah. Tapi di situ ingat, yang kita terima itu adalah pinjaman, bukan terima pendapatan, maka yang bertambah satunya lagi adalah liabilitas, berupa utang bank, ya. Bukan utang usaha, tapi utang bank. Utang usaha ini berkaitan dengan operasional perusahaan. Jadi ketika perusahaan melakukan pembelian aset secara kredit, itu kita akui dia sebagai utang usaha. Tetapi ketika perusahaan melakukan peminjaman uang di bank, maka itu kita akui sebagai utang bank. Atau ketika perusahaan belum melakukan pembayaran kepada karyawan, maka itu kita katakan sebagai utang gaji. Itu ya. Jadi disesuaikan dengan sikon atau situasi dari transaksi yang ada. Jadi utang itu bukan hanya ada utang usaha saja atau utang bank saja. Jadi ada utang pajak ketika perusahaan belum melakukan pembayaran pajak, ada utang asuransi, ada utang bank, dan lain sebagainya. Itu. Gampang ya. Nah, di tanggal 27, ini perhatikan di sini, ada clue-nya diambil uang untuk keperluan pribadi. Jadi ini kalau misalnya ada kata kunci diambil uang untuk keperluan pribadi atau peristiwa ini disebut prive, otomatis di sini adalah aset berupa kas berkurang. Kenapa? Karena diambil oleh pemilik perusahaan untuk kepentingan pribadinya. Dan selain aset yang berkurang, otomatis juga ekuitas berupa modal juga berkurang. Kenapa? Sama ya. Karena uang kasnya tadi yang harusnya itu selain jadi aset, tapi juga kita gunakan untuk modal, lantas diambil oleh si pemilik, maka berdampak di sisi aset dan sisi ekuitas itu mengalami pengurangan. Itu, ingat saja, ini otomatis kok. Kalau diambil uang untuk keperluan pribadi atau diambil uang untuk keperluan keluarga, maka aset berupa kasnya berkurang dan ekuitas berupa modalnya pun juga berkurang. Nah, lanjut kita di tanggal berikutnya. Di sini, clue-nya adalah perlengkapan yang terpakai. Ini ya, clue-nya di sini adalah perlengkapan yang terpakai. Nah, kalau misalnya ada perlengkapan atau ada aset yang terpakai, berarti itu kita anggap bahwa aset tersebut mengalami pengurangan. Kenapa berkurang? Karena sudah digunakan oleh perusahaan. Jadi manfaatnya itu sudah digunakan. Otomatis pengaruhnya adalah aset berupa, kita lihat transaksinya, perlengkapan, maka kita di sini catat aset berupa perlengkapan. Ya. Terpakai berarti berkurang. Dan ekuitas berupa modal juga berkurang. Kenapa ekuitas berupa modal yang berkurang bukan di aset berupa kas atau utang? Karena perlengkapan ini kita gunakan juga untuk operasional atau pendukung dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Kalau perlengkapannya terpakai, berarti selain dari sisi aset yang berkurang, maka ekuitas berupa modal pun juga ikutan berkurang, seperti itu. Nah, sama juga di tanggal yang terakhir, peralatan yang terpakai. Ya, ini peralatan yang terpakai. Ditaksir, maksudnya ditaksir itu diperkirakan atau dianggap gitu kan. Kalau ada kata kunci peralatan yang terpakai sama seperti sebelumnya, perlengkapan yang terpakai, berarti di sini aset berupa peralatan itu berkurang ya, dan ekuitas berupa modal juga berkurang. Paham ya? Jadi ketika aset ada salah satu aset yang terpakai, berarti aset yang terpakai tersebut
Aset berupa akun yang terpakai tersebut berkurang dan ekuitas berupa modal berkurang. Jadi ingat saja, ini adalah kalian harus langkah-langkahnya sebelum melakukan pencatatan ke dalam tabel, kita harus melakukan analisis terlebih dahulu. Pada saat kita melakukan analisis, carilah kata kuncinya yang ada di keterangan transaksi tersebut. Apakah dia menginvestasikan uang? Apakah dia membeli perlengkapan secara tunai atau secara kredit, ya kan? Terus apakah dia melakukan dibayar, apakah yang dibayar itu beban atau malah yang dibayar itu adalah aset, ya. Dibayar seperti sewa, dibayar untuk masanya 1 tahun. Ada juga misalnya diterimanya apa? Apakah dia menerima pendapatan ataukah dia menerima tagihan atau dia menerima pinjaman. Nah, ini yang harus kita benar-benar perhatikan. Itu ya. Jadi cukup penjelasannya sampai di sini. Semoga kalian bisa lebih paham terkait dengan bagaimana caranya kita melakukan analisis transaksi sebelum kita melakukan pencatatan ke dalam tabel persamaan dasar akuntansi. Akuntansi gampang, asik, dan menyenangkan.